Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak kajian Majlis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan marilah kita selalu menghargai pemberian Allah, yaitu bersyukur dengan membuka mata kolbu bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuai undangan di grup kajian ya, bahwa topik malam hari ini Ramadan, Siyam dan Lailatul Qadar. Nanti kita bahas dari dimensi syariat juga hakikat supaya kita tambah pengetahuan, kita mendapatkan kepahaman yang holistik. Ibu Bapak yang saya hormati, rangkaian Ramadan, Siyam, Lailatul Qadar dan juga sholat Id ya, dan Id ya, hari raya itu sebenarnya satu rangkaian. Jadi mungkin cuma biasanya kalau para penceramah nanti membahas yang spesifik, misalnya tentang Ramadan itu sepertiga awal, tengah, dan ini dan lain sebagainya. Saya tidak membahas itu, tapi saya membahas dari sisi korespondensi dan pragmatisnya. Kita lihat dulu tentang Ramadan ya. Bisa dilihat di situ ya. Ramadan itu artinya pembakaran, terbakar, atau panas yang membakar. Jadi itu dari sisi bahasa. Dan menahan hawa nafsu itu lebih berat daripada menahan lapar dan haus. Jadi yang ditahan itu bukan sekedar kebutuhan fisik, makan, minum, dan seks, tapi juga apa yang dilakukan oleh jiwa yang berpengaruh terhadap perilaku. Dalam arti menahan amarah, ya, menahan nyinyir, menahan gibah, ngerasani, ya, ngomongin orang, ya, yang dilakukan oleh pembicaraan kita. Nah, termasuk juga iri, dengki, dendam, sombong, pelit, sifat boros, ya, keji, malas, pamer, merasa paling super dan lain sebagainya. Yang semuanya itu disebabkan karena kita tidak bisa mengendalikan PPH. PPH itu penglihatan, pendengaran, dan hati nurani ya. Jadi kita memang harus bisa mengendalikan yang namanya PPH. Ini dalam surah 16, surah Al-Nahl ayat 78. Selanjutnya ya, karenanya sangat penting untuk memiliki kesadaran, baik kesadaran jasmani secara fisik ya, maupun ya juga secara kesadaran ruhani, kesadaran jiwa atau spiritual. Jadi kesadaran juga yang ketiga itu kesadaran emosi. Jadi kesadaran fisik, kesadaran ruhani, kesadaran emosinya itu bisa terkontrol semuanya. Nah, dengan adanya kesadaran tersebut maka akan timbul pengendalian diri alias self control. Sehingga saat menghadapi situasi apapun dan ketika hendak melakukan apapun, kita selalu dalam keadaan sadar diri lahir maupun batin ya. Sebab ada orang yang tidak sadar dalam keadaan sadar. Nah, ini latihan kita ya, karena ibaratnya kan kalau Ramadan ini kan baru saya Ramadan dipahami dari dimensi bulan.
Jadi ada Muharram dan seterusnya ya, sampai Dzulhijjah itu di tengahnya yang sini ada Ramadan. Nah, nanti kita bisa memahami Ramadan dari dimensi yang lain supaya kita secara holistik itu paham petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena Ramadan tidak lepas dari Siyam, tidak lepas dari Al-Quran. Nah, jadi dengan menahan apa-apa yang disebutkan di atas tadi, maka kita dapat membakar kesalahan atau dosa kita, baik yang telah lalu, sekarang maupun yang akan datang, dengan catatan menahan ya, waktu Siyam itu ya, harus dilakukan terus-menerus. Jadi kalau kita mau marah ya boleh saja, namanya juga manusia atau manusiawi, asalkan ya tetap dapat menguasai diri. Ya, tetap menguasai diri. Ya, saat sedang marah itu. Tidak merendahkan dengan kata-kata kotor, merendahkan diri dan merendahkan orang lain, enggak. Marah itu ya istilahnya cuma untuk kebaikan, misalnya anak nakal dan lain sebagainya, yaitu kita kelihatannya marah tapi untuk tarbiyah, untuk mendidik ya. Jadi tidak merusak marahnya itu, tapi marah yang membangun jiwa-jiwa yang memang harus dibangunkan, atau membangunkan jiwa ya manusia yang baru dibangkitkan dari golongan binatang atau hewan atau asfala safilin. Jadi tingkatan paling rendah memang asfala safilin ya. Kemudian tingkatan paling tinggi itu sudah alam-alam malakut, alam-alam langit. Nah, mari kita berselancar mentadaburi Al-Quran. Karena apa? Ibaratnya dalam tim sepak bola ya, itu latihan 1 bulan, kemudian 11 bulan main. Itu maksudnya dalam keadaan 1 bulan disiplin, mainnya bagus, skillnya bagus ya, daya tahannya bagus ya, kemudian kerjasama tim bagus. Lah ini bisa dilaksanakan di luar training atau latihan tadi, sehingga tim sepak bola ini nanti bisa bertanding dengan baik. Misalnya termasuk nanti Indonesia kan tuan rumah Piala Dunia usia 20, luar biasa Indonesia. Nah, itu waktu training ataupun digembleng misalnya 1 bulan, nanti 11 bulan itu supaya dalam keadaan seperti termasuk juga kalau kita memahami Ramadan dari bulan tadi ya, kita digembleng seperti itu, di luar itu kita juga seperti itu, masih bisa menahan marah, menahan emosi ya, masih bisa mewarisi sifat Allah yang pengasih penyayang, masih suka istilahnya dari di menjadi me ya, biasa suka ditolong akhirnya menolong ya, suka dihargai bisa menghargai ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua ya yang saya hormati, mari kita mentadabur ini ya. Kita kenalkan dulu ya tentang Al-Quran ini yang sering juga kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarrakum liyadabbaru ayatihi wala yadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29, kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar ditadabur, diperhatikan, dijelajah ayat-ayatnya dan untuk peringatan ulul albab. Jadi fungsinya juga kita belajar berselancar untuk membaca, mentilawah, ya, mentadabur ayat Al-Quran. Manusia menyatu dengan alam, ini sering saya sampaikan juga, air, udara, waktu kita hidup, tanah setelah mati dikubur, maka syukuri pemberian Allah Ta'ala. Ya. Nanti ada hubungannya, kenapa kita membahas Ramadan kok masuk di sini dan lain sebagainya, memang semuanya itu ada korelasi. Lantas yang berhubungan dengan kitab Al-Quran tadi ya, dalam surat 41, surat Fusilat ayat 3, kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Al-Quran berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahui atau yang berilmu. Jadi ayatnya itu Qur'anan Arabia untuk kaum yang ya'lamun, yang mengetahui. Nah, dan sifat Al-Quran nanti yang akan kita berselancar nanti ya, Al-Quran itu hak, logis, benar sebagai pengetahuan yang memenuhi 3 azas. Nanti bisa dibedakan ya. Kalau kalian ingat kemarin saya gambarkan Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Ya, kemarin saya ulang sedikit ya. Ada panah, kita ke jalan protolon, ada panah kiri, ya,
itu petunjuk. Kemudian bayyinatin minal huda, keterangan ke Solo. Nah, kita ke Solo. Terus sampai di Solo kita menjadi bayyinatin minal huda wal furqan. Di sana tahu kita membedakan furqan, membeda, tahu jalur lambat, tahu jalur satu arah dan lain sebagainya, sehingga kita bisa membedakan tidak apa itu salah atau nabrak-nabrakan begitu. Nah, yang pertama ya, azas koherensi ya. Jadi kandungan Al-Qur'an tidak ada kontradiksi, Pak. Jangan baca surat 4 ayat 82 ya. Itu surat apa? An-Nisa ayat 82. Kalau datang dari selain Allah mesti terjadi kontradiksi. Tapi Al-Qur'an tidak saling menjelaskan. Kalau merasa terjadi kontradiksi, itu artinya pemahaman kita yang kurang tepat. Yang kedua adalah memenuhi azas korespondensi. Jadi kandungan Al-Qur'an sesuai fakta dan dapat dibuktikan simetri dengan kejadian dan di dalam semesta ini. Surat Fussilat ayat 53 itu. Ya, sanurihi ayatina fil afaqi wa fi amsim itu kan ya. Jadi faktanya memang ada Al-Qur'an itu. Misalnya Al-Qur'an menjelaskan ya, tanda-tanda orang munafik misalnya. Itu kalau sholat malas, kemudian kalau sholat itu ingatnya pada Allah hanya sedikit misalnya. Itu faktanya mesti ada, kalau ada ayatnya mesti ada pelakunya. Contoh yang lain banyak sekali ya. Kemudian bumi kita ini melinggang, itu ayatnya ada, faktanya di lapangan ada. Jadi memenuhi azas korespondensi. Yang ketiga azas pragmatis ya. Petunjuk dalam Al-Qur'an bermanfaat dan rahmat bagi kehidupan umat manusia di semesta ini ya. Di sini kan surah Al-Anbiya ayat 107 itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi ayat Al-Qur'an itu memenuhi 3 azas ini ya. Kalau azas pragmatis ini jelas harus kita ambil, maka sering saya sampaikan dari sisi pragmatisnya itu ayat ini bermanfaat untuk kita pondak. Misalnya ayat kita suruh infak sedekah ya. Itu ada manfaatnya secara pragmatis. Kita ya baca ayat itu kemudian kita tidak lanjuti, namanya praktikum, karena agama ini adalah agama praktek, bukan teori, bukan informasi. Maka sering saya sampaikan kalau ada ya penceramah ya lulusan dari pondok atau apa, tapi belum mengalami nikah, belum mengalami bekerja, dia menerangkan nikah, menerangkan bekerja, itu teori dan informasi. Beda yang sudah berpengalaman, karena agama itu mengalami dulu. Rasul itu menyampaikan mengalami dulu. Ya, di gua beberapa kali baru untuk wahyu baru menyampaikan. Termasuk Ibrahim juga begitu mencari Tuhan, menyampaikan dulu. Ya. Jadi ada sisi pragmatisnya dalam Al-Qur'an itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, korelasi tadi ya termasuk juga di dalam surat 44 ayat 3 itu ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam yang diberkahi. Maka bulan Ramadan menjadi bulan berkah karena diturunkan Al-Qur'an. Kalau mendapat berkah Ramadan itu hanya 1 bulan ya, tapi kalau mendapat berkah Al-Qur'an ya sepanjang tahun kan begitu, karena Al-Qur'annya ini adalah kata mubarakah. Jadi yang diberkahi, orang yang diberkahi. Dan juga ada itu ya, jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar atau orang mengaji atau pecinta mencintai ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, artinya tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan pengajian dan tidak mencintai ilmu, maka kamu akan hancur. Ini ada sebuah riwayat itu terjadi dalam sejarah, itu sesuai dengan ayat juga. Kemudian korelasinya juga nih ya, surat 24 ayat 1 ya. Suratun anzalnaha wa faraqnaha wa anzalna fiha ayati bayyinatin la'allakum tadzakkarun. Surat yang kami turunkan dia dan kami wajibkan dia untuk dilaksanakan, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang menerangkan, semoga kamu mendapat peringatan. Jadi fungsi ayat juga sebagai peringatan dan diturunkan sebagai bacaan tadi. Bapak yang saya hormati, ya banyak di antara kita memang memahami informasi Al-Qur'an itu secara sepotong. Jadi cara demikian ini sangat berbahaya dan bisa menyesatkan. Misalnya ayat perang hanya diambil 1 ayat
perang tok suruh membunuh kan, itu bahaya sekali. Maka harus istilahnya secara holistik, ya, tidak sepotong-sepotong. Dan kalau sepotong-sepotong itu bisa menyesatkan, apalagi jika lantas didoktrinkan kepada orang awam, hasilnya bisa memunculkan berbagai penyimpangan dalam beragama, mulai dari yang bersifat keyakinan personal, mencari pembenaran terkait dengan kepentingan terselubung, sampai pada meluasnya radikalisme yang kebablasan. Jadi memang ya, ayat satu dengan yang lain selalu saya sampaikan itu saling menjelaskan, saling berkorelasi ya. Ini kemarin sudah sampaikan ya, lain waktu, bahwa ada orang yang pegang gajah itu, ada orang buta pegang gajah itu, ada seperti itu hanya contoh-contoh saja. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, bentar ya, Lailatul Qadar. Ya maaf, ini Lailatul Qadarnya kok belum masuk. Kembali ke bab puasa dulu ya. Puasa itu kan kalau sebetulnya dalam Al-Quran itu istilahnya siam, Pak. Orang yang puasa, saumun, siam, kemarin kan sudah saya bahas waktu tema atau topik menyongsong bulan kemarin yang tempo hari itu ya, di YouTube sudah ada ya. Itu ada sawama, ada soyama ya. Pengertiannya sudah saya sampaikan tentang siam. Nah, kenapa menjadi puasa bahasanya? Memang kadang ya, bahasa Al-Quran itu dan bahasa Arab dengan bahasa di sini itu ada yang bisa diartikan, ada yang memang sulit diartikan. Misalnya toharoh itu suci, bersih. Allah kudus, kudus itu diartikan suci. Subhanaka, maha suci engkau misalnya. Jadi sabaka diartikan suci, toharoh suci, kemudian kudus suci. Nah ini kan harusnya berbeda, tapi karena kosakatanya terbatas diartikan sama. Sebaliknya ada yang bahasa Al-Quran itu sama, di sini beberapa kata, misalnya kalau dalam Al-Quran itu kola, Allah juga kola, Rasul kola, orang kafir juga kola, berkata. Tapi di sini bisa berbeda. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, kalau pimpinan itu medar sabdo ya. Kalau orang yang di sana orang Padu itu namanya beda lagi ya. Iya, ada yang nyo opo, ada yang nyang opo, itu kan bahasa ini. Nah itu memang perbedaan situ, dan perbedaan bahasa itu adalah suatu ayat atau tanda dari Allah ya, surat 30 ayat 22 itu. Kemudian apa ayatnya? Tapi nanti saya akan bahas ya. Tadi siam, sekarang nanti ada uraiannya terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisar. Ya, sungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam ketentuan. Jadi qadar itu qadaro ya, takdir itu ketentuan, tapi diartikan kemuliaan. Itu sudah tafsir kalau menurut saya. Malam, qadarnya malam ketentuan. Wa ma adra, dan apakah ya kamu mengetahui apa malam ketentuan itu? Lailatul Qadri, malam ketentuan itu khairun, lebih bagus atau pilihan, min alfi, min dari alfi 1000 syahrin ya, syahron itu bulan. Jadi kemarin sudah saya bahas tentang sahro, bedanya sahro dengan komar dengan hilal. Sahro itu nama. Nah, kemudian diartikan di sini ya. Tahukah kamu apakah malam ketentuan itu? Ya, ini kan ada korelasinya. Kalau Allah menurunkan ini surat Al-Baqarah 185 ya.
Sahru Ramadhana unzila fil Quran hudal linnas dan seterusnya itu. Dan 44 ayat 3 ini sudah kita baca tadi. Kemudian yang ini korelasinya surat 26 ayat 189 bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, disebutkan sejak dulu. Kemudian ini surat Najm ya. Kemudian ini dalam surat Al-Hijr ayat 87. Nah, malam ketentuan itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Ini secara astronomi Sidratul Muntaha berada di atas bumi lebih baik dari Jupiter dan Saturnus yang terjadi setiap 1000 bulan ya. Ini waktu Ibrahim ya, An'am 75 melihat planet, kemudian 7730 ini memang manusia kalau bisa menembus bumi dan langit juga disilahkan untuk bisa ke planet yang ada cincinnya. Ini kita dari astronomi. Nah, ayat terusnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat dan roh padanya dengan izin Rabb-nya dari setiap urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dia hingga terbit fajar. Fajar adalah transisi dari gelap ke terang. Ibu bapak yang saya hormati, ya, Al-Quran itu diturunkan ya, ketika ya ini dari sisi astronomi ya, ada para ahli memperkirakan bahwa posisinya ya itu di atas orbit bumi ini pada malam hari. Ini planet ini apa? Satu garis lurus. Jadi kan ada matahari paling bawah matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto, kemudian ke sana dalam matahari ini satu garis. Padahal mengitari mataharinya waktunya berbeda. Misalnya Venus itu 88 hari. Bumi kita 1 tahun ya. Tapi Jupiter lebih lama, memutarannya lebih lama. Tapi saat terjadi malam ketentuan itu ya, ada yang memahami pas posisi itu ya satu garis. Ya, ini memang perlu pencermatan ya. Ya karena itu ada yang ahli ya, kita boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi kan ini dari sisi jasmani atau dari sisi apa kulitnya, belum kita masuk ke dalam tentang Lailatul Qadar. Di sini juga diterangkan malam Qadar di mana Sidratul Muntaha di atas orbit bumi bertahun-tahun dengan Al-Quran diturunkan yang waktu itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka kondisi bumi justru lebih baik karena Sidratul Muntaha itu sangat jauh dari bumi kita ini. Roh yang turun didampingi para malaikat ketika itu menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Keselamatan adanya penyebaran radiasi atau energi positif yang sangat besar hanya sampai terbit fajar, karena ketika fajar sudah terbit maka posisi Sidratul Muntaha sudah bergeser dan tidak persis di atas bumi secara lurus, tetapi sudah bergulir, kemudian terbit matahari sudah masuk waktu siang. Ya ini dari sisi astronomi juga. Tapi dari sisi apa lebih ke dalam ya, karena kan sering saya sampaikan bahwa Al-Quran itu ada aspek translasinya ya. Kita membaca saja dari kulitnya, kemudian kita masuk ke dalam ya sudah apa itu interpretasi, kemudian yang ketiga adalah ekstrapolasi, itu kita sudah mendapatkan yang pragmatis tadi. Lailatul Qadar ya, itu kan begini Pak, kalau penjenengan kembali ke Siam dulu ya, kan ada sebuah riwayat. Ini mungkin nanti setiap penceramah kalau Ramadan menyampaikan, tapi saya akan membahasnya untuk lebih dalam ya. Dalam sejarah Nabi mengatakan demikian,
idza ja'a ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Itu yang artinya apabila datang Ramadan ya, dibukakan pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka ya, kemudian dibelenggu setan ya. Kalau ini tadi saya membahas dari Ramadan dipahami secara bulan ya. Kalau kita bayangkan kok swarga dibuka waktu Ramadan, lah 11 bulan ini berarti swarga tutup. Kok neraka ditutup waktu Ramadan, lah di luar Ramadan berarti nerakane dibuka. Kok setan dibelenggu Ramadan, tapi kok enek wong nyopet, enek wong ngapusi gitu. Bahkan kalau menjelang bulan Ramadan atau pas Ramadan mau lebaran itu ya kriminal menaik. Nah itu maksudnya piye? Nah maka kita masuk ke dalam memahami Ramadannya itu, kalau tadi kita bahas cara memahami Ramadan tentang bulan, sekarang Ramadan tentang peningkatan spiritual kita ya, peningkatan ya, kenaikan keinsafan kesadaran kita untuk naik ke atas ke alam-alam tinggi. Jadi ternyata kalau kita sudah bisa mengadakan Ramadan sepanjang tahun, itu kita setiap saat kita dibukakan surga dan neraka itu ditutup dan setan dibelenggu. Tapi kalau hanya dipahami ya secara parsial, dalam arti cuma ya tadi saya gambarkan, mosok Ramadan sebulan swarga dibuka, lah sing 11 bulan ini apa ora dibuka? Kan padahal ya tetap buka lah Pak. Buka ini maksudnya bukan buka seperti pintu dibuka, itu enggak, maksudnya kita untuk menjadi beramal ya, beramal untuk menuju surga itu dibuka terus. Termasuk kalau di luar bulan Ramadan pun kalau kita mau mengamalkan sifat setan bisa saja, setan itu banyak ya. Nah maka oleh karena itu ya memahami sebuah riwayat atau hadis riwayat ini kita harus lebih cermat ya, lebih teliti, lebih jeli supaya kita jangan terjebak nanti kalau ya orang memahami seperti itu terus gini Pak. Sebelum masuk Ramadan ya maksiat sak gelem pokoke wis sing biasane rusak ya kuwi. Tapi kok nek masuk Ramadan leren ya, nanti bar lebaran satu anu sudah mulai biasa lagi, wis ora wedi, ora duwe rasa wedi untuk melakukan fasak mungkar dan lain sebagainya. Nah kalau dipahami seperti ini kan bahaya untuk jiwanya ya. Mungkin sampai di sini ada komentar atau tambahan untuk diskusi kita malam hari ini, monggo. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi tadi saya sampaikan sebuah riwayat itu untuk pemahaman kita, jangan sampai kita ini hanya terjebak oleh sesuatu yang dohir, kemudian kita tidak tahu satu tahun itu seperti apa. Ternyata seperti tadi saya analogikan, ibarat pemain sepak bola di luar training itu, di luar gembelengan itu ya sebisa mungkin main seperti itu. Jadi kalau kita di bulan Ramadan bisa menahan marah ya, bisa sedekah, kemudian kita bisa tidak emosi, tidak ngerasani, tidak ngomongin orang ya, tidak merendahkan orang, adanya cinta kasih, lah itu kita pertahankan di luar Ramadan pun seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak hanya bulan.
Dan Allah itu tidak mengenal ruang dan waktu. Kapan saja kita mau menuju jalan surganya, itu Allah selalu siap setiap saat. Ya, surat kursi, ayat kursi itu kan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak mengambil ngantuk dan tidak mengambil tidur. Artinya setiap saat kita merasa kehadiran Allah itu ada. Yang tidur itu yang nafas itu kan juga kehadiran Allah. Kalau tidak ada energi dari Allah, kita tidak bisa bernafas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan Lailatul Qadar itu kan ada riwayat juga ya. Dalam itu kan nanti Lailatul Qadar datangnya kalau malam ganjil ya. Itu semua paham ya. Semua paham. Nah, kita masuk ke surah Al-Quran dulu ya. Saya akan membuka surat ke-89. Apakah kita kalau menyongsong Lailatul Qadar itu, wah ini tanggal 20 belum turun, nanti ganjil, kemudian nanti kalau ganjil saja kita ibadah yang lain kan begitu. Kalau tidak ganjil sak geleme dhewe misalnya gitu. Nah, itu kita melihat ya, nanti ada istilah ganjil dan genap ya. Wal fajri ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar ya. Fajar sering saya sampaikan bahwa fajar itu transisi dari gelap ke siang. Kalau orang waktu fajar itu sudah bangun ya, lantas dalam bangun ini dia tidur lagi, dia tidak mengalami transisi, berarti dia masih dalam kegelapan. Tapi kalau dalam transisi fajar ini dia bangun, kemudian dia bisa mempertahankan dalam kondisi bangun ini, nanti bisa melihat matahari ya, bisa melihat matahari ya dalam ruhaninya, bisa melihat matahari ruhani, bisa melihat cahaya ruhani yang terang benderang. Tapi kalau tidur lagi ibaratnya ya masa transisi untuk ke fajar ini tidak, maka fajar itu artinya pancaran. Walayalin ngas ya, demi malam yang 10. Nah, ini 10 biasa dipahami dari malam 10 yang terakhir ya. Lantas wasaf'il fatr wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Witir itu, watr itu kan, witir itu kan ganjil. Kalau sab'i itu kan genap. Demi genap yang ganjil. Allah sudah bersumpah, Pak. Demi itu kan artinya Allah bersumpah dengan genap dan yang ganjil. Nah, genap dan ganjil ini, kalau genap itu istilahnya menjadi dualitas, kalau ganjil itu ya ganjil, witir. Artinya begini ya, saya jelaskan. Ya, perhatikan, kalau ada sesuatu yang kita senangi, kemudian ada sesuatu yang tidak kita senangi, itu kita masih memandangnya dua perbedaan. Ya, kalau teman kamu baik, ya saya baik. Tapi kalau kamu jahat dengan saya ya jahat. Ini namanya masih terjebak dualitas, masih genap. Harusnya kita menjadi ganjil ya. Menjadi ganjil itu ya, kamu baik dengan saya, kamu tidak baik dengan saya tetap baik. Nah, ibaratnya kalau kita analogikan seperti ada gunung erupsi ya, kemudian di situ ada korban, orang memberi judul itu musibah. Setelah 5 tahun ya, panen batu, panen pasir, truk-truk ke situ ngambil batu pasir, para petani subur-subur karena abunya luar biasa, panennya luar biasa, sudah mengatakan wah ini berkah alhamdulillah. Nah, ini kan manusia masih dualitas. Tapi bagi Allah itu tidak ada berkah, tidak ada musibah. Semua kebenaran yang datang dari Allah itu maksudnya witir, water itu gitu.
Jadi ganjil bagi Allah itu tidak ada yang, maka kita ya di semesta ini boleh kita punya uang, punya tabungan dan lain sebagainya, tapi jangan sampai ada kemelekatan. Ya, kalau ada kemelekatan nanti ya mungkin jabatan atau apa setelah hilang menjadi stres. Tapi bagi orang yang sudah mutmainah itu tidak seperti itu, ya. Ya memang teori itu kadang harus kita laksanakan dengan cermat ya. Misalnya ada Pak Parman ini pensiunan, ya. Mestinya saya yang wong swasta berbeda cara menghadapi hari tua. Ya Pak Parman santai, nanti tanggal 5 tanda tangan sudah dapat uang. Kalau saya wong swasta kok, makin tua pekerjaan makin apa? Saingannya banyak, kemudian makin lemah. Ya, kita harus ternyata untuk pensiun saya tua ini harus punya tabungan pasif. Sewaktu-waktu bisa saya ambil untuk kehidupan saya. Lah nek enome jek sehat dintekke terus tua wis ra duwe apa-apa. Kan kojur kan beda nek pensiun Pak Parman tenang saja, rapanen Pak Atikus pari ra masalah. Gitu. Tapi bagi orang swasta harus berbeda cara. Nah, inilah untuk apa? Diri ini menjadi punya sifat yang ganjil seperti Allah. Kalau bisa, kalau belum bisa ya memang latihan. Perlu latihan, Pak. Tarbiyah itu penting karena memang dalam hidup ini ya kan sering sampaikan ujian. Ujian ada baik, ada buruk. Lantas kalau baik buruk ini supaya Allah itu kita diuji baik buruk itu sama dalam menyikapinya. Kalau sudah sama dalam menyikapi itu namanya mutmainah. Kan kemarin tingkatan jiwa itu ya ada yang amarah, lawamah, ya, kemudian ada terusnya itu yang paling akhir adalah mutmainah. Orang mutmainah itu sudah tenang, sudah apa istilahnya sudah tentram, ya, mangan enak, tidur nyenyak. Ya. Walaupun mungkin orang wong ngrasani ya urusan sing ngrasani kan begitu. Ya. Jadi sudah selalu menghadirkan Allah. Termasuk esensi hakikat dari sholat itu kan selalu terhubung dengan Allah, ya. Bukan pas sholat saja, ya. Tapi malah wah aku nek pripun Pak nek sholat itu malah ra kelingan Gusti Allah liyane kelingan kabeh. Ya perlu dilatih, ya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita Lailatul Qadar itu mau disongsong tiap tanggal ganjil ya silahkan, tapi intinya kita harus bisa mengganjilkan diri dalam arti kita sudah menerima yang tidak kita ingini dan yang kita ingini itu sama dalam mutmainahnya atau dalam ketentramannya. Karena kadang kita itu terlalu cinta kepada duniawi, padahal nek dipikir itu kan akan kita tinggalkan. Boleh kita punya apa-apa boleh, tapi kuncinya jangan ada kemelekatan, ya. Sebab ya namanya meninggal itu kan misteri. Wong sire pit-pitan ya. Ngopi tondal tak metu tak golek sarapan, delalah kok yo. Ning batas kota tiba misalnya gitu ya. Dari jalanan misalnya ini, ya. Kalau tidak ada melekatan berarti walaupun kita orang itu lewat itu, ya berarti dia sudah tahu jalan pulang. Maka Bapak Ibu sekalian, kuncinya kita dalam beragama ini adalah untuk memproteksi, melindungi diri kita ini dari kejahatan diri kita sendiri, sehingga kita itu paham ada perubahan dalam diri kita. Setiap Ramadan ada perubahan ke lebih baik, sehingga kita menuju ya kepada Allah itu dalam keadaan mutmainah, dalam keadaan yang sudah bisa mengontrol diri, mengerti diri sejati. Sebab banyak orang yang tidak tahu dirinya. Akhirnya apa? Yang terjadi dia terombang-ambing. Kalau petunjuk Al-Quran jelas, ya, kita mau mati, ya kita harus sudah menyiapkan dan tidak ada kemelekatan. Mulai dari sekarang, saat ini, di sini, sekarang. Kalau tidak, ya nanti kita segala sesuatu melekat, nanti apa motornya baru ngereyen senggol uang marah-marah.
Ya jenenge di jalan itu ya single wong ya wajar misalnya kan gitu. Kalau diterima dengan itu kan. Jadi kita tidak mungkin merubah yang di luar, tapi kalau sudah berubah di dalam penak. Wane tanggane bar-bar. Iki nek aku ngelekke ngandani iku sulaya muni dadi rapi. Ya daripada kita menutup mulut orang lain, lebih baik kita menutup telinga kita sendiri. Kan aman toh, Pak? Kita nutup telinga dhewe, kono rampung, ya wis ora masalah. Tapi kalau kita menutup mulut orang lain, wah ini bahaya. Sebab orang itu memang kalau punyanya ya kesadarannya rendah, ya tidak peduli lingkungan. Maka kita mengajak Bapak Ibu sekalian dalam kajian ini kita untuk meningkatkan kesadaran. Ya, kita peduli, wah ini ada sampah ambil untuk diletakkan di tempat sampah. Ini ada kesadaran. Dan kita memelihara mempercantik dunia, bumi yang sudah cantik ya. Kemudian memperindah dunia yang sudah indah ini dengan perilaku kita, memperbaiki bumi ini dan semesta nanti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita sudah niat untuk ada perubahan setiap saat ya, apalagi nanti Ramadan kita digembleng dan lain sebagainya, kita harus lebih baik dari yang lalu. Karena apa? Kalau kita sudah seperti itu, artinya kita sudah mutmainnah. Satu, kita sudah bisa meluruskan yang bengkok, kita sudah menyelesaikan data karma, atau mungkin kita masa lalu kita punya kesalahan-kesalahan, kita sudah kembali ya, karena ayatnya kan jelas ya. Innal hasanata ya yudhibna sayyi'ah. Sungguhnya yang baik itu bisa menghilangkan atau menghapus yang buruk ya. Surat Hud ayat 114. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari menyongsong Ramadan ini kita bisa betul-betul fokus diri kita, yang intinya bukan secara syariat, bukan hanya menahan ya makan, minum dan seks, tapi juga kita untuk meningkatkan kesadaran, selalu berinteraksi dengan Allah Ta'ala lewat ayat-ayatnya. Dan ayat itu kalau sudah ada di dalam dada dikatakan la khaufun ya, la sautun wala harfun, tidak bersuara dan tidak ada huruf, karena sudah melekat di dalam hati, di dalam dada. Kan begitu ya. Surat 29 ayat 49 itu, bahwa ayat-ayat itu sudah ada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu maka ya dalam kajian ini kita sudah mendekati Ramadan, dan nanti sebenarnya masih ada satu kali sebelum Ramadan, tapi kita liburkan karena saya ada rihlah atau perjalanan silaturahim, dan juga untuk tadabbur alam dan juga birrul walidain mulai Ahad, Senin, Selasa 3 hari sampai mungkin hampir Rabu. Jadi yang akan datang kita libur, dan insya Allah lain waktu kita bisa jumpa lagi. Mungkin ada komentar atau pertanyaan yang berhubungan dengan siam Ramadan dan Lailatul Qadar, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nanti keterangan lebih lanjut bisa disimak di grup ya, kajian tilawah Fahmil Quran, karena saya memang membatasi. Ada kan sering saya sampaikan, ada ilmu khusus ya, ada ilmu yang awam. Jadi kalau mungkin ada ilmu yang orang awam itu kalau menerima itu masih bingung, tingkatannya itu 2 tambah 2 4, mungkin yang kita sampaikan sudah log 10.000 atau akar 16/4, nanti akan terjadi ya kurang abdul, karena memang kadang orang itu sok dibodohi. Wah, itu harus pemahaman salafus saleh misalnya. Kalau yang berhubungan dengan ibadah mahdoh misalnya wudu ataupun yang lain, itu mengikuti salafus saleh tidak apa-apa. Tapi yang berhubungan dengan ilmu astronomi, pengetahuan ya, yang berhubungan dengan kesehatan dan lain sebagainya, itu harus mengikuti perkembangan update-nya waktu itu, karena Allah membuka ilmu itu disebutkan dengan kecerdasan dan peradaban manusia dalam surat 38 ayat 87 88 itu.
Jadi ilmu Allah itu selalu meningkat terus. Oleh karena itu ya kita kalau ada keterangan di luar Quran kita harus saring dulu. Kita pahamnya itu kita luruskan. Ya. Misalnya ada orang kalau menyerupai itu seperti kaum itu yang berhubungan dengan dosa. Ya. Tapi kalau orang lain bikin pesawat, ya, bikin jembatan yang bagus, kita meniru itu boleh. Jangan dikebiahu ya, nak melu kaum seperti kaum itu. Jangan begitu. Yang mana dulu? Kalau kaum itu mendem, kaum itu ya melek-melek lah itu. Kalau kita seperti itu menyerupai itu tidak boleh. Tapi kalau teknologinya yang baik, ya, wah itu kaum itu bisa bikin Android, bisa bikin lampu LED. Lah kita niru, tidak apa-apa. Kaum itu jadi pilot, kita penumpang terus, kita jadi pilot, tidak apa-apa. Nggih, paham nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah menunjuki cahayanya serta nurani kepada siapa yang dikehendaki. Nasrun minallahi fa huwa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.